Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati ada Ketua Wakil FKMTHI Kalimantan Kak Siti Fatimah serta pemateri kita pada siang sore hari ini, yakni ada Bapak Taufik Akbar dari dosen dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak. Nah, di mana kita pada kali ini mengadakan kajian Ramadan atau karam eh, dari FKMTHI Kalimantan. Nah, dengan tema keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di 10 terakhir di bulan Ramadan ini eh, banyak sekali manusia yang berbondong-bondong untuk mendapatkan keutamaan di 10 terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Nah, untuk pembuka pertama, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya akan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nurmilah. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, dengan kita memulai acara ini dengan membaca Al-Quran, sebagaimana Al-Fatihah adalah pembukaan, mari kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nurmila yang telah membacakan surah Fatihah. Semoga dengan bacaan tersebut kita sama-sama mendapatkan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Baiklah, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita masuk kepada materi kita siang hari ini, yakni keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Akbar. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatan pada sore hari ini ya. Yang saya muliakan Ketua Koordinator FKMTHI Kalimantan Barat, kemudian segenap pengurus dan juga peserta yang sudah menyempatkan diri hadir pada sore hari ini. Ya, saya tidak punya kapasitas ya untuk berbicara di sini, tapi kemarin saya tanya sudah nggak ada lagi Kak. Di ya saya bagian terakhir. Dan kebetulan di FKMTHI ini saya juga pernah terlibat dulu ya, baik di urusan pusat maupun di pernah menjabat Korwil DIY Jateng, di seperti kembali ke rumah sendiri gitu ya. Baik, dan saya mengapresiasi kegiatan teman-teman pada sore hari ini. Ini langsung ya, ini langsung ke materi. Iya, Pak. Oke, kemarin ya waktu Korwil itu minta saya untuk memberikan ceramah, saya bilang saya nggak bisa ceramah. Kalau ceramah saya nggak bisa, saya nggak biasa ceramah, saya bilang. Tapi kalau baca menyampaikan materi lewat kajian kitab Turos, itu insya Allah saya bisa sedikit-sedikit. Jadi mungkin ini saya akan membacakan kitab Turos ya. Dan ini saya kira harus menjadi kegiatan yang mestinya rutin diadakan oleh FKMTHI agar kita terbiasa dengan kajian Turos. Karena bagaimanapun prodi kita itu adalah prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, di mana kebutuhan untuk kajian Turos itu sangat tinggi. Jadi mestinya diterbiasakan mengadakan kegiatan. Baik teman-teman, saya mendapatkan materi tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Saya di sini ingin membacakan kitab Fadhailu Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Asmuni. Di halaman 19. Baik, saya mulai di halaman 19. Di sini saya mengambil di Fasal Fadhailu Lailatul Qadri.
Baik, di sini saya membaca, ngambil halaman 19 ya. Mungkin ada yang punya kitabnya. Mohon maaf di sini hujan ya. Jadi di sini ada satu pasal namanya Fadailu Lailatul Qadar. Kenapa pasal ini saya ambil? Karena kita terkait dengan keistimewaan 10 hari bulan Ramadan, di mana biasanya tema-tema yang sering diangkat itu ya terkait dengan hal itu. Baik, qauluhu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir surat. Ya enggak apa-apa ya, kajiannya begini. Ya Bu Korwin. Iya, ya, Kak. Iya, agak berisik hujan ya. Lebat hujan. Qauluhu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhir surat. Jadi ketika bicara tentang fadailu lailatul qadar, ketika kita bicara tentang lailatul qadar, itu kita tidak bisa lepas dari ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi dikatakan di situ fa anzalnahu kinayatun anil Qur'an anzalahu ta'ala minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya ila safar. Jadi yang dimaksud itu adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran, karena Allah menurunkan Al-Quran dari lauhil mahfuz ke sama'id dunya. Lauhil mahfuz ke sama'id dunya. Sama'id dunya yang dimaksud adalah langit dunia. Ila safaroti yang disampaikan kepada malaikat yang tugasnya menulis. Wahwa al-kitabatu minal malaikah, tulisan dari para malaikat. Fakana yanzilu fi tilkal lailati min lauhil mahfuz ala qadri ma yanzilu bihi Jibril alaihi salam biidznillah ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanati kulliha. Jadi dikatakan bahwa pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, di mana Al-Quran itu dibawakan oleh malaikat Jibril, dibawa turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazal al-Quran kulluhu fi lailatul qadri min syahri Ramadan ila sama'id dunya. Di bawah Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan ke sama'id dunya, langitnya dunia. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz itu ke sama'id dunia itu secara bertahap, secara utuh sekaligus ya. Baru setelah itu diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairu
inna anzalnahu fi lailatul qadar, yakni anzalnahu Jibril bihadhihi surah wa jumlatal Qur'an fi lailatul qadri 'alal katabah. Summa nazala ba'da dalika najman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanatan. Jadi kata Ibnu Abbas, inna anzalnahu fi lailatul qadri itu bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Kemudian menurunkan Al-Quran tersebut secara bertahap ya, secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW selama fisalasin wa ishrina sanatan, selama 23 tahun, fisa iris syuhur wal ayyam wal layali wal awqat. Baik itu diturunkan pada setiap bulan, setiap hari, setiap malam maupun setiap waktu. Qauluhu ta'ala Lailatul Qadr. Jadi kalau kita bertanya apa itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadr? Orang sering bicara Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Apa sih yang dimaksud ya? Apa yang dipahami tentang malam Lailatul Qadar yang dicari dan diperebutkan itu? Selama ini orang tahu bahwa malam itu yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Padahal itu yang dimaksud adalah fadilah. Jadi fadilah yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada malam itu Allah catat itu laksana 1000 bulan. Fi lailatin 'azimatin wa qila fi lailatil hikam wa sumiyat lailatul qadri ta'diman laha wa liqadriha li'anna Allah ta'ala yuqaddir fiha ma yakunu min amri sanah ila misliha minal amil muqbil. Jadi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, bahasa qadri itu sendiri yang dimaksud adalah agung ya. Jadi itu adalah malam yang agung. Ai fi lailatin azimatin, malam yang agung. Dikatakan wasumiyat Lailatul Qadri ta'diman lah, disebut dengan Lailatul Qadar itu karena ta'diman, karena mengagungkan malam tersebut. Kemudian di sini diceritakan kenapa disebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi ada ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadri ya Muhammad laula annallaha 'allamaka bi'azamatika fa kullu ma fil Qur'an wa ma adraka faqad a'lamahu wa ma fihi wa ma yudrika falam yadri walam yattali'hu alaihi kaqolihi azza wa jalla wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu. Di dalam ayat wa ma adraka ma lailatul qadr, bahasa wa ma adraka digunakan di dalam Al-Qur'an sesuatu yang Gusti Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad tentang suatu informasi, suatu pengetahuan. Sebaliknya, ketika ada kata wa ma yudrika, misalnya ada ayat wa ma yudrika, ada ayat misalnya di Al-Ahzab 63, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah, maka redaksi wa ma yudrika itu berarti Allah tidak memberitahu informasi apapun kepada Nabi.
Jadi kebetulan pada surah Al-Qadr ini yang dikatakan lah wa ma adrok kama lailatul. Jadi artinya apa? Artinya Allah memberitahukan, ya. Allah memberitahu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu disebutkan khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi diceritakan kenapa kemudian umatnya Rasulullah diberikan keistimewaan ada satu malam itu menyamahi amal yang dilakukan tulis sama dengan amalia yang dikerjakan selama 1000 bulan. Di sini diceritakan wa yuqalu anna sahabata radhiyallahu anhu lam yafrahu bi syai'in tafarruhim bi qouli ta'ala khairun min alf syahr. Jadi diceritakan bahwa para sahabat itu tidak gembira sebagaimana kegembiraan mereka ketika mendengarkan ayat khairun min alfi syahr. Wadhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yawman li ashabi arba'atan min bani Israil annahum abadullaha samanina aman. Jadi suatu ketika Rasulullah itu menceritakan kepada para sahabatnya tentang 4 orang dari Bani Israil. 4 orang dari Bani Israil di mana mereka itu abadullah samanina aman lam suhu torfata ainin. Jadi mereka itu 4 orang dari Bani Israil itu menyembah Allah selama 8 tahun. Selama 80 tahun, ya. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah torfata ain, sekedip mata. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Siapa keempat orang itu? Wa dzakara Ayyuba wa Zakaria wa Iskil wa Yusha ibnu Nun. Keempat orang itu adalah Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Nabi Iskil, dan Nabi Yusha Nun salam. Fa'ajaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dalika fa'atahu Jibril alaihi salam. Kemudian para sahabat itu merasa takjub, ya, merasa luar biasa. Jadi ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah selama 8 tahun dan kemudian mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah tarfata ainin, sekedip mata. Kemudian fa'atahu Jibril alaihissalam wa qala lahu ya Muhammad ajabta annaka wa ashabuka min ibadat haula'i nafari samanina sanatan. Hei Muhammad, kata malaikat Jibril, engkau dan para sahabat takjub kepada ibadah yang dilakukan oleh sekelompok orang selama 8 tahun. Lam yusubaha ta'ala fiha tarfata aini. Di mana mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekedip mata pun selama 8 tahun. Faqad anzalallahu alaika khairan min dzalik. Namun Allah menurunkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu. Summa qara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir. Kemudian malaikat Jibril membacakan surah Al-Qadr itu. Wa qala lahu hada afdalu mimma ajibta anta wa ummatuka min fasurra bidzalikan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian malaikat Jibril berkata hada afdalu mimma ajibta anta wa ummat. Ini nih, ya, ini surah ini maksudnya kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad lebih utama dari sesuatu yang engkau takjubkan, yang engkau dan umat
engkau takjubkan, yang terheran-heran, terkagum-kagum dari apa yang sudah dilakukan para keempat orang Bani Israel. Jadi ini lebih bagus kan, karena sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung itu sama dengan 83 tahun. Ya. Sama dengan 83 tahun, maka lebih bagus. Jadi itu salah satu asbabul nuzul kenapa umat ini mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar, yang dimana di dalamnya satu perbuatan dicatat Allah itu sama dengan 1000. Fasurra bidzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi senang, Nabi bahagia dengan itu. Kemudian banyak beberapa riwayat di sini jelaskan tentang kenapa keistimewaan tentang umat Muhammad bisa mendapatkan 1000 bulan. Di sini juga diceritakan ada satu kisah ya. Qala Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Haubawi an Abbas radhiyallahu anhu qala dzakara Jibril alaihi salam inda Nabi sallallahu alaihi wasallam abdan yuqalu lahu Syam al-Ghazi. Jadi ada satu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas di mana Ibnu Abbas menceritakan bahwa suatu ketika malaikat Jibril duduk di sampingnya Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yang itu disebut dengan Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi. Dalam tafsir Yasin itu Syam'un al-Ghazi ini termasuk salah satu besarnya Hawariyin, pengikutnya Nabi Isa. Namanya Syam'un al-Ghazi. Wa huwa ghazal kufar al-fashahrin. Syam'un al-Ghazi itu memerangi orang kafir selama 1000 bulan. Jadi selama 1000 bulan kerjaan Syam'un al-Ghazi itu adalah memerangi orang kafir. Diceritakan di sini bahwa keistimewaan Syam'un al-Ghazi itu ada pada pedang, ada pada alat perang yang ia gunakan. Di situ disebutkan wa kana silahu liha jamani wa laysa lahu ghairuha min alatil harbi. Jadi disebutkan bahwa alat perang yang digunakan oleh Syam'un al-Ghazi itu adalah bagian dari kepalanya onta, bagian dagunya onta. Dan dia tidak punya alat lain. Wa kullama darabal kufaru bihadzal liha qatala ma la yuhsa adad. Ketika Syam'un memukulkan alat perangnya itu kepada orang-orang kafir, maka dia bisa membunuh orang-orang kafir itu ma la yuhsa adad, yang tidak bisa terhitung. Faida tosha yakhruju min maudi'il aslan ma'un adab fayashrab wa idza jaa yanbut lahmun faya. Jadi di antara keistimewaan pedangnya Syam adalah kalau ia haus, maka di antara gigi-giginya dagunya onta itu yang mengeluarkan air, mana kemudian Syam. Kalau dia lapar, maka tulang onta tadi itu mengeluarkan daging sehingga dia makan dari situ. Fakana ala hada kulla yawmin hatta madha min alfa syahrin wa hiya salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu ashhur. Maka yang dilakukan oleh Syam itu begitu seterusnya. Ya, selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun dan 4 bulan.
Jadi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun dan 4 bulan. Nah, Syam'un ini kemudian cerita Syam'un ini kemudian membuat para sahabat Nabi pengen untuk mendapatkan keistimewaan seperti itu. Maka dikatakan ya, fabaka ashabun Nabi alaihi salatu wassalam ishtiyaqan lidzalik. Para sahabat Nabi itu kemudian menangis karena ishtiyaqan lidzalik, merasakan rindu dengan hal itu. Faqalu ya Rasulullah hal tadri sawabah. Ya Rasulullah, apakah engkau tahu pahalanya, ganjaran yang didapatkan Sam al-Ghazi? Faqala, kan Nabi berkata, la adri, saya tidak tahu. Fa'anzalallahu Jibril alaihissalam bihada surah wa qala ya Muhammad a'taituka wa ummataka lailatal qadri al-ibadatu fiha afdalu min ibadati sab'ina alfa syahri. Kemudian datang malaikat Jibril turun membawa surah Al-Qadar itu dan mengatakan, saya memberikan katanya, menurunkan kepadamu dan untuk Lailatul Qadar, di mana ibadah yang dilakukan di dalam itu lebih utama daripada 1000 bulan. Jadi dikatakan waqala ba'duhum qala Allah ta'ala ya Muhammad rakaatani fi lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min darbis sayfi alfa syahrin di zamani Bani Israil. Hai Muhammad, 2 rakaat yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih bagus, lebih baik untukmu dan umatmu daripada menebaskan pedang ya, indor bisaif alfa syahrin selama 1000 dan yang itu dilakukan di zamannya Bani Israil. Jadi salah satu yang menginspirasi para sahabat untuk bertanya-tanya kepada Nabi tentang satu amalan yang pahalanya dicatat di sisi Allah itu sangat besar. Di antaranya adalah kisah Sam'un al-Ghazi, di mana Sam'un al-Ghazi itu berperang selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Jadi kemudian cerita itu menginspirasi para sahabat agar Nabi kemudian meminta kepada Allah agar diberikan satu amalan yang pahalanya juga kurang lebih seperti ini. Jadi itu adalah salah satu kisah yang menginspirasi. Baik, itu sebagai pengantar teman-teman. Mungkin ada selanjutnya kita diskusi saja. Itu saya kira pengantar saja. Karena di tempat saya ini mati lampu dari tadi. Ini baterainya udah low. Silakan dikomandoi oleh moderator ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Taufik Akbar. Baiklah kawan-kawan, nah tadi telah disampaikan oleh Ustadz tentang mengenai 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana kita umat muslim berbondong-bondong mencari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, bisa dijelaskan tadi bahwa malam Lailatul Qadar ini ada kebaikan atau fadilah yang kita lakukan. Nah, itu merupakan lebih baik laksana 1000 bulan. Nah, dengan kita umat muslim dianjurkan untuk meningkatkan ibadah, doa serta amal soleh kita. Nah, yang karena kemungkinan besar malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu jatuh dalam 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, dengan memahami serta menerapkan beberapa keutamaan 10 terakhir di bulan Ramadan, kita sebagai umat muslim diharapkan
bisa atau mampu mengalami peningkatan spiritual yang signifikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hanya di malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita meningkatkan amal baik serta doa menjalankan ibadah dengan sepenuhnya, akan tetapi setelah itu kita juga melaksanakan segala kewajiban dengan sepenuh hati, tidak hanya melulu di bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, baik, dari kawan-kawan mungkin ada yang ingin kita diskusikan, yang ingin ditanyakan oleh Ustaz Tafi Akbar, boleh silakan angkat tangannya. Mungkin dari kawan-kawan masih ada yang belum sedikit belum mengerti atau bagaimana sih kita menggapai 10 terakhir bulan Ramadan ini dan bisa mendapatkan apa itu malam Lailatul Qadar. Boleh kita sama-sama diskusi. Halo, Assalamualaikum Kak, boleh bertanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan. Kan tadi itu penjelasan malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Dan apakah malam Lailatul Qadar itu bisa semua orang mendapatkannya? Sekian pertanyaannya. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saja ya Pak. Pertanyaan dari Kak Dahlia tentang bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dan apakah semua orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Baik, terima kasih. Pertama, apakah setiap orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, tentu ya, tentu. Tapi semua orang itu harus berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Jadi di sini ada satu pembahasan namanya iltimas Lailatul Qadar, mencari. Jadi Lailatul Qadar itu tidak bisa didapatkan begitu saja. Tiba-tiba kita dapat, nggak bisa. Maka bahasanya iltimas. Jadi dia tetap harus dicari. Tetap harus dicari. Terus kemudian yang dicari apa sih? Yang dicari di malam Lailatul Qadar itu apa? Apakah kita seperti mencari jejak gitu ya? Misalnya mencari seperti kita mencari hilal gitu kan? Tentu kan seperti itu. Tapi yang dimaksud itu adalah mencari imarah, mencari tanda-tanda. Dan di antara tanda-tanda yang paling sering didiskusikan oleh para ulama itu yang pertama adalah tentang waktu. Nah, oke, yang pertama tadi kita sepakat bahwa Lailatul Qadar itu apakah bisa didapatkan oleh setiap orang? Tentu bisa, tetapi tadi harus iltimas, harus dicari. Yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang mencari. Kemudian yang kedua terkait dengan waktu. Ketika kita harus mencari di mana waktu yang tepat kita mencari Lailatul Qadar itu. Maka di dalam fasol iltimas Lailatul Qadar ini di halaman 23 di sini disebutkan watul tamasu Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min syahri Ramadan. Ya, Lailatul Qadar itu hendaknya dicari pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kita sudah 21, 22 dan nanti malam 23 ya. 23. Dari 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sudah 2 hari
berlalu, artinya sisa 8 hari, sisa 8 malam, 7 atau 8 malam. Kemudian dari 10 malam terakhir bulan Ramadan itu, para ulama kemudian berdiskusi lagi, kapan waktu terbaiknya? Ya, 10 malam terakhir itu kapan waktu terbaik? Jadi pada dasarnya yang pasti dan yang harus kita lakukan itu kita hendaknya menjaga diri dan menyiapkan diri untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pada setiap malam dari bulan Ramadan. Jadi setiap malam, mulai tanggal 1 sampai berakhirnya bulan Ramadan. Bukan hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan saja. Karena kita juga tidak tahu. Tetapi diskusi para ulama, ini kan yang harus kita ungkap juga. Diskusi para ulama itu beda-beda. Ya. Maka tadi disebutkan 10 malam terakhir. Dikatakan wa inda Malik, menurut Imam Malik rahimahullah taala, jami'u layalil asril awakhiri laisa ba'dun bi'akidin min ba'd. Dikatakan semua malam 10 malam terakhir itu kata Imam Malik tidaklah lebih kuat dibandingkan malam yang lain. Artinya menurut Imam Malik tidak mesti di 10 malam terakhir. Jadi setiap malam itu memiliki potensi yang sama. Kurang lebih begitu. Setiap malam itu memiliki potensi yang sama. Di antara 10 malam itu ya, setiap malam itu memiliki potensi yang sama. Jadi tidak ada malam 21, tidak ada malam 22, tidak ada malam 23 gitu, kata Imam Malik. Jadi 10 malam terakhir itu disebutkan laisa ba'dun bi'akidin an ba'din. Masing-masing itu tidaklah lebih kuat dibandingkan yang lain. Artinya apa? 10 malam terakhir itu memiliki potensi yang sama. 21, 22, 23 sama potensinya. Wa inda Syafi'i rahimahullah akiduha ihda wa ishruna. Tapi menurut Imam Syafi'i yang paling kuat itu adalah malam 21. Kalau ikut Imam Syafi'i ya, malam 21 ini udah lewat. Sudah lewat. Kita sudah ketinggalan. Wa qila innaha lailatul tas'i asyar. Ada yang mengatakan bahwa malam ke-19. Malam ke-19. Wa huwa madhhabu Aisyah radhiyallahu anha. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Terus dikatakan juga ada pendapat yang mengatakan wa qala Abu Burdah hiya lailatu salasin wa ashrin. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 23. Berarti nanti malam. Terus juga ada yang mengatakan Abu Dzar. Menurut Abu Dzar itu Lailatu khamsin wa ishrina. Malam ke-25. Ada juga yang mengatakan Lailatu arba'in wa ishrina. Menurut pendapatnya Imam Bilal. Ya, Sayyidina Bilal itu mengatakan malam ke-24. Sedangkan pendapatnya Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa innaha lailatu sab'in wa ishrina. Malam ke-27. Di antara semua pendapat itu tadi, hanya pendapatnya Ibnu Abbas yang mengemukakan argumentasi. Menurut Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab katakan, "Wadalilu ala anna akidiha lailatu sab'in wa ishrina, wallahu a'lam. Ma rawah Hambal rahimahullah bisnadiyan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kanu la yazaluna yuqassuna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya minal ashril awakhir."
Yang pertama dasarnya adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 10 malam terakhir. Itu sebagaimana yang dikisahkan disampaikan dari Nabi. Kemudian dikatakan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawatarat innaha lailatun sabi'atun minal ashril awakhir. Ada yang di antara hadis yang digunakan dasar argumentasinya adalah itu terjadi pada malam-malam witir, pada malam-malam ganjil. Artinya 21, 23, 25 dan seterusnya. Dan yang diambil oleh Abbas ini itu adalah malam ke-27. Kenapa dikatakan ke-27? Karena 21, 23, 25 kan ujungnya. Kenapa kok harus 7? Kenapa kok harus 7? Wa yurwa anna ibn Abbas qala li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu inni nadartu fil afrad falam ara fiha ahrali minas sab' fadzakara ba'da ma nadkuruhu fi sab'ah faqala as-samawati sab'un. Ya. Alasannya itu karena banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan agama itu yang itu berhubungan dengan 7. Ya. Misalnya as-samawati sab'u, ya, langit itu ada 7. Wal arduna sab'u, wal layali sab'u, wal aflaku sab'u. Jadi bumi 7, terus malam itu 7, terus cakrawala itu 7, wan nujumu sab'un, bintang itu 7. Wasa'yu bainas safa wal marwati sab'un, wa tawafu bil baiti sab'un. Sa'i itu 7, tawaf itu 7. Wa ramyul jimari sab'un, wa khalqul insani min sab'in, wa rizquhu min sab'in, wal khawatim sab'un, wal hamdu sab'u ayatin, dan seterusnya. Jadi di antara pendapat yang memberikan argumentasi yang paling kuat dengan berbagai macam argumentasi tadi adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab yang mengatakan itu terjadi pada malam ke-27. Pada malam ke-20. Jadi dengan alasan-alasan itu. Tetapi pada dasarnya tidak ada satu pendapat pun yang memastikan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Ya, di antara pendapat-pendapat itu tadi itu adalah spekulasi berbagai pandangan yang itu menurut hemat pribadi saya, itu bisa saja lahir dari pengalaman pribadi. Karena misalnya menemukan satu pengalaman spiritual yang terjadi pada malam-malam tertentu di akhir 10 malam terakhir Ramadan, kemudian mengeluarkan statement atau argumentasi terjadi pada malam ini, dan seterusnya dan lain sebagainya. Di mana pada dasarnya tidak ada sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu sebagaimana disebutkan oleh Izzuddin bin Abdussalam, kata qadar itu sendiri itu mengacu pada rahasia. Ya. Jadi sesuatu yang memang dirahasiakan. Maka di sini dikatakan waqila innallaha ta'ala akhfa khamsat asya' fi khamsatin. Allah menyembunyikan 5 perkara di dalam 5 perkara. Al-awwalu akhfa ridahu fit ta'at. Yang pertama Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Jadi kita nggak tahu ketaatan yang mana yang akan diridhoi oleh Gusti Allah. Yang kedua, akhfa raddahu fil ma'asi. Ya, menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Kita juga tidak tahu kemaksiatan yang mana. Yang itu yang ya, kenapa?
Oke. Diwita sudah mulai persiapan buka puasa ya. Oke, kita masih 1 jam lagi nih Kalimantan Barat. Baiklah teman-teman gitu ya. Itu singkat cerita dari saya. Terakhir begini, ini baterai saya juga mau habis. Kepada Korwil dan nanti mungkin siapapun penggantinya. Saya terus terang termasuk orang yang pertama kali menghidupkan FKMTHI. Di masa itu dari Kalsel itu Bang Husni yang datang ke Jogja. Itu kurang lebih 2013 atau 2012 lah, saya lupa ingat. Waktu itu saya jadi panitia. Dan saya senang sekali melihat FKMTHI Kalimantan ini aktif gitu ya. Dan saya kira ke depan Korwil ataupun yang penerusnya nanti itu kajian tentang turos itu kalau bisa makin digencarkan, makin diaktifkan gitu. Karena bagaimanapun itu salah satu ikon kita. Sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir ya ikon kita ya turos. Ya, ikon kita harus turos. Turos itu tidak mesti yang berbahasa Arab, tidak mesti, bisa juga yang berbahasa Inggris. Kemarin mungkin teman-teman dapat pamfletnya IA itu ya, AIA, Asosiasi Dosen itu ada kajian turos tapi yang berbahasa Inggris gitu. Bebas saja gitu ya. Tapi yang begini-begini harus dihidupkan. Itu dari saya Bu Korwil. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Jafar. Nah, mungkin itu penjelasan dari Bapak mengenai sebenarnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu semuanya istimewa. Hanya saja kita harus bisa memanfaatkan 10 malam terakhir itu, jangan sampai ketinggalan oleh 10 malam terakhir di malam Ramadan. Nah, mungkin itu saja Kak Dahlia. Sebelum menutup kegiatan kajian Ramadan kita pada sore hari ini, langkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bang Ahmad Rizko Khalid. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita sejenak berdoa mengeningkan cipta. Semoga semua apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين اللهم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا ذنوب أمهاتنا ذنوب مشايخ ومشايخنا وغفر الله ذنوبهم ويعلي درجاتهم وأتى علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم يا الله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مؤنسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم سلمنا بشفاعة القرآن اللهم ارزقنا ببركة القرآن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رسول الله اشفع في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع في حاجاتنا عند الله يا رسول الله اشفع في حاجاتنا عند الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله وعلى دعاء بالإجابة شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Khalid yang sedang membacakan doa pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum menutup acara kegiatan kita pada sore hari ini, sebelumnya mohon izin untuk kawan-kawan untuk on cam terlebih dahulu karena kita akan ada sesi foto bersama, foto virtual. Baik, silakan yang belum on cam untuk on cam segera. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah ya Kak? Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah meluangkan kesempatannya untuk hadir pada kegiatan kajian Ramadan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita dapatkan mendapatkan berkah untuk kedepannya. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin dan faizin untuk kawan-kawan FKMTHI di Kalimantan dan juga selamat berbuka puasa untuk kawan-kawan yang dari Kalimantan Timur karena kami di sini juga masih belum berbuka. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Taufik. Sama-sama. Iya Kak, semoga sehat. Baik, teman-teman, saya pamit keluar ya. Ini baterainya sudah habis ini. Mohon maaf. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Namanya ini. Terima kasih juga Rizko. Sama-sama. Ini juga. Ya Kak. Terima kasih.